Selamat sore semuanya. Bacaan rohani tadi singkat karena hanya 2 ayat. Saya baca lagi. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." 2 ayat ini mau menjelaskan mengenai syarat yang diberikan oleh Yesus bagi siapapun yang mau mengikuti Yesus. Kita ini orang-orang yang mengikuti Yesus, dan saya percaya tidak ada rencana untuk kapan berhenti. Betul kan? Jadi kita sekali mengikuti Yesus, selamanya mengikuti Yesus. Itu kalimat yang mudah diucapkan, tapi sebenarnya juga tidak sulit untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena syarat yang diberikan Yesus itu pertama, nggak ada kaitannya dengan uang, nggak ada kaitannya dengan harta benda. Kita sering mendengar ada anak yang sekolahnya mandek karena nggak ada uang, ya kan? Ada anak yang kepengennya sekolah tapi nggak sekolah karena nggak ada uang. Saya hanya melihat bahwa ternyata ketika uang itu menjadi syarat, orang tidak mudah. Faktanya kan seperti itu. Nah, kita bersyukur karena ternyata syarat untuk mengikuti Yesus yang ditentukan oleh Yesus bukan soal uang. Hal yang dalam kenyataan sering bikin sulit oleh Yesus ditiadakan. Jadi syaratnya bukan uang, syaratnya bukan harta benda, tapi syaratnya adalah sikap hati. Karena syaratnya adalah sikap hati, maka gak punya uang juga bisa, gak punya harta benda juga bisa. Ini gak ada kaitannya dengan kaya dan miskin, sikap hati. Nah, tadi Yesus berkata, kalau orang itu mau mengikuti aku, maka dia harus sanggup memanggul salibnya. Salib itu beban. Beban sebagai resiko karena mengikuti Yesus. Beban itu bisa muncul dari diri sendiri, tetapi juga bisa muncul dari orang lain. Sambil contoh beban-beban kecil misalnya, kita bisa malas, ya kan? Kita bisa jenuh, kita bisa nggak semangat. Bisa doa mengasihi sesama itu kan ada pasang surutnya. Kadang ada malasnya, kadang ada jenuhnya, kadang nggak mau. Itulah salib-salib yang muncul dari diri kita. Meskipun kita bisa saja kemudian nyari-nyari masalah, semuanya tuh seakan-akan dari luar, padahal nggak semuanya, ada juga yang dari dalam. Nah, Yesus berkata, kalau mau mengikuti aku berarti harus manggul salib. Itu artinya apa? Itu artinya kita harus mau supaya jangan diperbudak oleh beban-beban tadi. Saya tuh bahagia kalau mendengar sharing dari umat. Meskipun malas, meskipun jenuh, meskipun gak semangat, tapi tetap saja dia mau melakukan hal baik yang diminta oleh Yesus. Tetap saja dia tuh rajin berdoa, rajin mengikuti misa, rajin mengasihi. Jadi saya tidak menyinggung mengenai beban-beban yang muncul kena orang lain, meskipun itu juga ada. Tapi saya mau menggarisbawahi bahwa beban itu nggak semuanya muncul, nggak semuanya kita alami karena orang lain,
tetapi juga bisa datang dari diri kita sendiri. Nah, semoga Legio Maria itu menyemangati kita. Untuk pertama, kita mengakui bahwa yang namanya semangat itu memang ada pasang surutnya, tetapi mudah-mudahan dengan bergabung di Legio Maria, apapun semangatnya, termasuk juga ketika semangat sedang lesu, kita bisa melihatkan bahwa kita adalah murid Yesus yang tangguh. Sikap hati harus dijaga, sikap hati harus dirawat. Bunda Maria itu kalau kita renungkan baik-baik, wah, itu memberikan semangat yang luar biasa. Yang namanya motivator itu mahal. Sudah mahal, terkadang kita masih harus bekerja keras, ngatur waktunya, menyesuaikan, dan seterusnya. Nah, Bunda Maria itu motivator yang gratis. Kita bisa merenungkan kapan saja. Maka mudah-mudahan dengan bergabung di Legio Maria, jangan pernah kita lupa untuk menimba motivasi, menimba semangat dari Bunda Maria. Bunda Maria itu setianya luar biasa terhadap Yesus. Ketika para murid meninggalkan karena harus menanggung beban, tetapi Maria tidak. Seorang wanita, meskipun laki-laki murid-murid Yesus yang lain pada pergi, Maria tidak. Maria tetap setia ketika sang putra Yesus mati disalib. Gak ada orang lain. Nah, jadi Maria sangat bermanfaat bagi kita untuk memelihara supaya kita betul bisa menjadi murid Yesus dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati. Amin.